Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nurbandia. Kali ini saya akan memberikan materi tentang merancang bahan dan harga di mata pelajaran pembuatan busana custom made. Merancang bahan adalah menghitung atau memperkirakan banyaknya bahan yang diperlukan dan dibutuhkan pada proses pemotongan untuk membuat suatu model pakaian. Tujuan merancang bahan. Apa sih tujuannya merancang bahan itu? Yang pertama, mengetahui banyak bahan yang dihabiskan. Yang kedua, menghindari kelebihan dan kekurangan kain. Yang ketiga, digunakan sebagai pedoman agar saat menggunting tidak terdapat kesalahan. 3 cara merancang bahan. 1. Merancang bahan secara global. Yang kedua, merancang dengan mempergunakan pola-pola kecil. Yang ketiga, merancang bahan secara marker. Merancang bahan secara global. Menghitung kebutuhan bahan untuk membuat suatu model pakaian dengan menghitung panjang pakaian yang akan dibuat. Ditambah panjang lengan atau lengan panjang atau pendek jika pakaian akan dibuat menggunakan lengan. Macam-macam lebar bahan. Yang umum yaitu 90 cm, 100 cm, 115 cm, 120 cm, dan 150 cm. Contoh menghitung bahan secara global. Untuk membuat sebuah blus dengan panjang, diperlukan bahan dengan lebar 90 cm sampai 110 cm. Perhitungan kebutuhan bahannya adalah, yang pertama diperlukan 2 kali panjang blus yang dikehendaki, yang kedua 1 kali panjang lengan yang dikehendaki, yang ketiga ditambah kelebihan klim dan kampuh. Contoh perhitungan, misal panjang blus 70 cm dan panjang lengan 30 cm. Perhitungan kebutuhan bahan yaitu 2 kali panjang blus ditambah kampuh ditambah klim. Ya, berarti 2 dikali 70 cm yang panjang blus tadi ditambah 2 cm untuk kampuh dan 4 cm klim. Total jadi 2 kali 76 cm sama dengan 152 cm. Setelah itu ditambah lengan 1 kali dalam kurung panjang lengan ditambah kampuh tambah klim yaitu 30 cm ditambah 2 cm ditambah 4 cm jadi 36 cm. Total kebutuhan kain yang diperlukan adalah 152 cm untuk bagian badan dan 36 cm untuk bagian lengan. Jadi total bahan yang diperlukan adalah 188 cm. Merancang dengan menggunakan pola-pola kecil. Merancang bahan menggunakan pola-pola kecil adalah membuat rancangan bahan berdasarkan pola yang sudah diubah sesuai model dengan menggunakan skala kecil. Skala yang digunakan biasanya 1:4, 1:6, dan 1:2. Nah, ini contoh merancang bahan dengan pola-pola kecil. Ada pola yang sudah dirubah, kemudian dipecah pola, lalu diletakkan di atas kertas coklat, atas kertas kopi sebagai pengganti dari bahan dengan ukuran kecil atau ukuran skala. Kemudian diletakkan pola-pola besar terlebih dahulu, baru pola-pola kecil tanpa melupakan arah serat kain. Diatur sedemikian rupa sehingga dapat merancang bahan dengan seefisien mungkin, karena ini merupakan patokan dalam meletakkan pola di atas bahan yang sesungguhnya. Merancang bahan secara marker adalah merancang bahan yang digunakan untuk memproduksi bahan dalam jumlah besar. Satu model pakaian akan dibuat dalam bentuk beberapa ukuran atau grading sesuai dengan pesanan. Pola-pola dari berbagai ukuran tersebut diletakkan pada suatu lembar kertas marker dengan ukuran sebenarnya, kemudian diletakkan di atas bahan. Biasanya tumpukan beberapa lapis kain disesuaikan dengan kapasitas bahan yang ada. Contoh merancang bahan secara marker. Ini lihat di gambar. Contoh meletakkan pola di atas bahan dalam skala konveksi, skala besar. Jadi pola diletakkan di atas bahan dengan
penggunaan pola yang banyak, ukurannya bisa grading atau menggunakan ukuran SML atau nomor, ukuran yang berbeda-beda. Kalau kita lihat ini sampai ruang-ruang kecil pun dipergunakan untuk meletakkan pola-pola yang kecil, jadi tidak ada yang terbuang untuk mengefisienkan penggunaan bahan, sehingga bisa sehemat mungkin dan menekan harga produksi. Lebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan saat merancang bahan simetris, bahan dapat dilipat dua. Untuk model asimetris, bahan harus digelar sepenuhnya. Perhatikan arah serat benang. Perhatikan motif bahan, terutama untuk motif searah. Jangan sampai salah satu bagian terbalik motifnya. Bahan polos searah seperti bahan berkilau, berbulu, dan kodurai. Jika diletakkan terbalik, akan memberikan kesan yang berbeda. Untuk motif bunga, besar harus diatur letaknya agar bagian satu dengan yang lain dapat bertemu motifnya, terutama tengah muka atau tengah belakang. Hal yang perlu diperhatikan saat merancang bahan, yang pertama untuk bahan dengan motif bergaris, perlu diperhatikan garis-garisnya. Yang kedua untuk motif kotak-kotak, sebaiknya pada polanya diberi tanda untuk memudahkan pada saat meletakkannya di atas motif, sesuai dengan garis atau kotaknya. Kemudian susun pola di atas bahan dengan efektif untuk mendapatkan kebutuhan kain sekecil-kecilnya, tanpa mengabaikan segi keindahan dan arah serat. Terakhir, jangan lupa tambahan untuk kampuh 2 cm dan tambahan kelim 4-5 cm. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang merancang bahan untuk kelas 12 busana, pembuatan busana custom made. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.